Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 131, Bunuh Kastelan Kota Tebing Selatan. Huang Xiaolong mengerti bahwa lelaki tua berusia 80-an ini berkata seperti itu karena kebaikan. Karena itu, dia tidak keberatan dan hanya menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku mengerti. Beberapa saat kemudian, penduduk desa membersihkan tempat kejadian dan membuang mayat pengikut sekte pedang besar. Huang Xiaolong berpisah dengan para anggota suku. Setelah meninggalkan mereka, Huang Xiaolong tidak segera kembali ke kerajaan Luotong. Dia dan monyet ungu kecil itu membuat jalan memutar ke Southern Cliff City. Kota Tebing Selatan terletak di titik paling selatan wilayah kerajaan Luotong. Dibandingkan dengan kota kerajaan Luotong, kota Tebing Selatan jauh lebih kecil. Mungkin karena seringnya terkikis oleh badai pasir, tembok kota yang tinggi tampak tipis dan penuh dengan lubang dan retakan yang jelas. Setelah memasuki kota, Huang Xiaolong menanyakan lokasi Kastelan Manor dan menuju ke arahnya. Alih-alih berkunjung dan menunjukkan kehadirannya, Huang Xiaolong memilih sebuah restoran kecil di dekat situ dan memesan beberapa hidangan dan anggur, lalu mulai makan bersama si monyet ungu kecil. Ketika makanan telah selesai dan mereka berdua merasa kenyang, malam telah tiba di kota. Huang Xiaolong membayar dan pergi bersama monyet ungu kecil itu. Di tengah malam ketika langit paling gelap, Manor Kastelan di tebing selatan terang benderang, dan ada penjaga-jaga malam yang berpatroli di sekitar kompleks itu. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melompati tembok tinggi Kastelan Manor, dan menghindari para penjaga yang berpatroli. Siluet itu menyelinap ke dalam Manor sebelum tiba di sebuah halaman tertentu. Bayangan hitam ini tentu saja adalah Huang Xiaolong. Memasuki halaman, Huang Xiaolong dengan hati-hati mendekati salah satu ruangan. Berdasarkan pengetahuannya, pelataran ini adalah tempat tinggal penjaga tebing selatan, Wei Yang. Saat mendekat, Huang Xiaolong mendorong tirai dengan lembut, membuka celah kecil untuk melihat ke dalam ruangan. Dia melihat dua tubuh telanjang berguling-guling dengan kuat di tempat tidur. Yang laki-laki berusia 50-an dengan tubuh yang kuat, sedangkan yang perempuan tampak berusia sekitar 20-an. Pria itu mendorong tubuh gadis itu ke atas sementara gadis itu terengah-engah, payudaranya yang besar terangkat dengan dramatis. Sebelum pergi ke istana, Huang Xiaolong bertanya tentang ciri-ciri wajah penjaga tebing selatan. Ini membantunya memastikan bahwa pria yang melakukan tindakan keras seperti itu diranjang memang penjaga Wei Yang. Wanita muda itu mungkin salah satu dari banyak selirnya. Selain istri utamanya, Wei Yang telah mengambil 7 selir yang lebih muda. Huang Xiaolong diam-diam menjauh dari jendela, dan ketika ia muncul kembali, ia dan monyet ungu kecil itu sudah berada di dalam ruangan. Jelas, dua orang lainnya di ruangan itu terlalu asyik dengan ritual penciptaan mereka untuk menyadari kehadiran Huang Xiaolong di ruangan itu. Melihat Wei yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, Huang Xiaolong hanya bisa batuk kering untuk menarik perhatiannya. Siapa itu? Wei Yang dan selir kecilnya terkejut dan mereka langsung berbalik. Namun, melihat Huang Xiaolong baru berusia 16 tahun, kewaspadaan mereka pun mengendur. Pulih dari keterkejutannya atas penyusupan itu, Wei Yang tidak bangkit dari tubuh telanjang selir kecilnya, dan sambil menggerakkan tubuh bagian bawahnya, suaranya yang dingin bertanya kepada Huang Xiaolong, "Bocah kecil, bicaralah, siapa yang mengirimmu? Siapa yang mengirim aku?" Huang Xiaolong terkejut, Wei Yang ini tahu dia datang untuk membunuhnya, tetapi dia masih ingin melanjutkan kesenangannya. Namun, sepertinya Wei Yang berada di titik kritis. Selir kecil itu sedikit malu dengan kehadiran penonton. Namun, melihat Wei Yang tidak berhenti, dia menurutinya dengan patuh, menggerakkan pantatnya. "Putramu adalah murid sekte pedang besar." Suara Huang Xiaolong terdengar acuh tak acuh. Wei Yang menyeringai puas, "Benar sekali. Kau dikirim oleh suku-suku rendahan itu. Hei, babi-babi bodoh itu, tidakkah mereka tahu bahwa aku, Wei Yang, adalah ahli Ordo ke-9? Mereka benar-benar mengirim bayi sepertimu untuk membunuhku." Urutan ke-9. Inilah alasan utama mengapa Wei Yang tidak panik saat melihat Huang Xiaolong di ruangannya, dan dia bahkan berminat untuk meneruskan bisnisnya. "Sebagai seorang penjaga kota kerajaan Luotong, kau benar-benar melindungi para pengikut sekte pedang besar kerajaan Baolong dengan membunuh rakyat kerajaan Luotong." Sorot mata Huang Xiaolong penuh amarah. Wei Yang melanjutkan gerakan dorongannya yang kuat, dan dia benar-benar bergerak semakin cepat, semakin dekat ke klimaks. "Ya, memangnya kenapa? Nak, tunggu sampai setelah aku membunuhmu, aku akan menangkap para petani rendahan itu dan menjebloskan mereka ke penjara. Aku akan mengurus mereka dengan baik. Kebetulan, penjara Southern Cliff City baru-baru ini banyak yang kosong." Kemudian, pada titik ini, Wei Yang mengeluarkan gerutuan keras, dan akhirnya berakhir. Dia bangkit dari tubuh wanita itu, tidak repot-repot menutupi dirinya saat dia turun dari tempat tidur. Monyet ungu kecil di bahu Huang Xiaolong benar-benar mencicit setelah melihat tubuh bagian bawah Wei Yang.
Sementara Wei yang kebingungan, Huang Xiaolong terkekeh malu dan menerjemahkan. Si kecil berkata, tubuhmu sangat kuat, namun tak disangka, alatmu begitu kecil. Apa? Wei yang tercengang. Ketika maknanya meresap, amarahnya membumbung tinggi, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Huang Xiaolong melintas dan sudah tepat di depannya. Wei yang panik dan mengarahkan pukulannya ke Huang Xiaolong, tetapi terlambat satu langkah. Dua bilah cahaya mematikan berkedip-kedip di ruangan itu, satu menggorok leher Wei Yang dan yang lainnya menebas dari tengah alisnya. Kedua mata Wei Yang menjadi lamban saat dia menatap Huang Xiaolong, dan kemudian, dia terjatuh ke lantai. Di sisi lain tempat tidur, selir kecil itu baru saja bangun dari tempat tidur, dan ingin mengenakan pakaiannya, dia melihat Wei Yang jatuh terguling-guling dengan darahnya muncrat berantakan. Tangannya menutupi mulutnya saat dia menjerit nyaring, sekeras yang dia bisa. Pada saat seperti itu, dia tidak bisa diganggu dengan pakaiannya lagi saat dia berlari menuju pintu. Dia harus mengakui, selir kecil Wei Yang ini benar-benar memiliki bentuk tubuh yang bagus, langsing dan montok, dengan kulit putih dan lembut yang bisa memeras air keluar darinya. Ketika dia berlari, payudaranya memantul dengan riang, menciptakan kontras yang mencolok dengan semak hitam tebal di bawahnya. Namun, saat dia mencapai pintu, Huang Xiaolong bergerak dan berdiri di antara dia dan pintu. Pedang Asura diam-diam menggambar garis merah di tenggorokannya yang ramping. Selir kecil Wei yang terjatuh dengan wajah menghadap tanah dan bokongnya yang kencang menghadap ke atap. Pada saat ini, langkah kaki bergemuruh di Kastelan Manor dengan suara-suara yang meneriakkan perintah, dan suara itu semakin dekat dan keras. Jelas, teriakan melengking selir kecil itu membuat para penjaga waspada, dan mereka semua bergegas ke lokasi ini. Huang Xiaolong tidak berlama-lama di sana. Sambil membawa monyet ungu kecil itu, mereka keluar dari halaman dan menghilang dari area itu. Beberapa detik setelah Huang Xiaolong pergi, semua pengawal istana Kastelan tiba, bergegas masuk ke ruangan. Segera setelah masuk, mata mereka tertuju pada mayat Wei Yang dan selir kecil ini. Namun, sebagian besar perhatian para pengawal tertuju pada pantat selir kecil itu, dan jakun mereka mengerut saat para pengawal itu menelan ludah mereka. Meskipun selir kecil Wei Yang berbaring tengkurap, dan mereka tidak dapat mengagumi payudaranya yang besar, pantatnya yang bulat dengan rumput hitam yang mengintip dari celah-celahnya sudah cukup untuk membuat darah para lelaki ini mengalir deras, membuat mereka merasa kembung di celana mereka. Pergi dan cari, pembunuhnya harus ditemukan. Beberapa saat kemudian, kapten penjaga dengan tenda yang diselipkan di celananya akhirnya sadar kembali dan berteriak. Kastelan sudah mati. Kalau mereka tidak dapat menangkap pembunuhnya dan Adipati Wei Bi menyalahkan mereka, mereka semua akan dikubur bersama dengan sang penjaga. Pada saat ini, semua pengawal pun menyadari situasi genting itu dan memikirkan akibatnya, tubuh bagian bawah mereka menjadi lunak saat mereka bergegas keluar untuk menangkap si pembunuh. Akan tetapi, mereka bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya, jadi bagaimana mereka akan melakukan penangkapan. Setelah meninggalkan istana tebing selatan, Huang Xiaolong juga meninggalkan kota dan kembali ke kota kerajaan Luotong. Tidak lama kemudian, berita tentang istana tebing selatan, Wei Yang, dan selir kecilnya menyebar ke seluruh kota. Dibandingkan dengan kematian Wei Yang, sebagian besar orang menikmati detail keadaan selir kecil itu ketika mereka terbunuh minus tubuh telanjang, pantat montok, dan sebagainya.